Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pernahkah kalian bertanya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan meski hanya sekali? Azan merupakan syariat dan disyariatkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Azan adalah amalan yang sangat agung sekali, dan Nabi SAW memiliki 4 muazzin sepanjang sejarah hidupnya. 3 di kota Madinah dan 1 di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi 2 masjid. Pertama Masjid Quba dan yang kedua Masjid Nabawi. Sementara di Mekah ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Nabi SAW memerintahkan Abu Mahzurah radhiyallahu anhu untuk menjadi muazzin tetap. Dari sinilah Nabi SAW mengajarkan kalimat tasbih, as-salatu khairum minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muazzin kedua di Masjid Nabawi ini. Pertama, Bilal ibnu Rabah yang disebut dengan Imamul Muazzin, imamnya para muazzin. Yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba, Nabi SAW menempatkan Sa'ad al-Karas. Jadi, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan? Begini penjelasan Ustaz Ibnu Humairah. 1. Ada panggilan hayya 'alas shalah. Panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah sebuah perintah. Asal perintah dalam kalimat usul itu memiliki arti wajib. Kalau seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi SAW. Sementara Nabi SAW bersabda, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang tidak masuk surga itu? Nabi SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku, dialah masuk surga. Dan siapa yang enggan, artinya tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Artinya, kalau sampai tidak datang dari seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang dikumandangkan Nabi SAW, maka para sahabat terancam tidak masuk surga. Kedua, ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyuruh manusia. Jika seandainya Nabi SAW mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka nanti orang menyangka ada Muhammad lain. Ketiga, azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Alasan ketiga, kenapa Nabi SAW tidak pernah azan adalah karena azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Awalnya ketika Nabi SAW hijrah, tidak ada cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Mereka datang begitu saja ke masjid. Pernah ada seorang sahabat, Nabi SAW datang kepada Rasul mengomentari hal tersebut dan mengusulkan membuat lonceng. Sementara yang lain trompet hingga menyalakan api di bukit.
tapi semuanya dibantah karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Zaid bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut mereka diajarkan lafaz azan yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan mimpinya. Rasulullah pun membenarkannya untuk langsung memerintahkan Bilal untuk azan kepada manusia. Keempat, azan adalah amanah. Disebut oleh Syekh Al-Allamah Izzuddin bin Abdissalam bahwa azan ini sebuah amanah, sama dengan iqamah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus berdakwah ke kabilah-kabilah dan tugas lainnya? Kelima, imam lebih utama dari muazzin Imam Syafi'i. Ketika membahas mana yang lebih utama, muazzin atau imam, maka beliau menjawab imam lebih utama dari muazzin. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan karena beliau merupakan imam. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin setelahnya atau ulama-ulama besar setelah para khulafaur rasyidin tidak pernah azan, tetapi mereka menjadi imam salat karena kesibukan mereka memperbaiki maslahat kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjadi muazzin tetapi diberikan kepada yang lain karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu sholat. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.